bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu siap merayakan kemenangan Tuhan, kuasa salib Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan kemenangan buat kita. Amin. Haleluya.
menaikkan syukurku. Kasih Tuhan begitu besar buat kita, lebih besar dari dosa yang kita lakukan, yang mengampuni dosa kita. Amin. Berterima kasihlah buat Tuhan. Thank you God. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang
tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Kerajaan maut itu. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu kami bangga kepada Engkau, Allah kami yang kami sembah, yaitu Yesus itu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu ada di tempat ini bukan merupakan sesuatu rutinitas bahwa ketika memperingati Paskah di negara ini kami harus berkumpul, tidak, tetapi karena memang kami rindu untuk mengenang kembali, mengingat kembali satu peristiwa yang dahsyat, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, dan biarkan puji-pujian ini boleh menyukakan hati Tuhan dan boleh menjadi satu sukacita dari dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarkan firman Tuhan yang tidak panjang ini itu boleh menjadi sesuatu yang bawa hidup kami untuk semakin kami mengerti makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus yang kami peringati pada pagi hari ini. Sucikan hati kami, pikiran kami, hamba-Mu yang terbatas, kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan merupakan kekuatan daripada Allah. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Sama-sama di yang diberkati Tuhan kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, saya tidak punya banyak waktu Bapak Ibu Saudara, tetapi saya rindu membawa kita untuk masuk di dalam semangat kebangkitan Kristus. Saya ucapkan sebelumnya selamat Paskah. Ya, selamat Paskah. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga yang ke-23. Sekali lagi saya undang pakai berdiri, nanti saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama-sama, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Iya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita memperingati Paskah. Ada banyak orang tidak paham apa itu Paskah. Ada banyak orang menyatakan pada hari Jumat itu mengucapkan selamat Paskah. Ya, padahal Paskah itu adalah minggunya sebenarnya. Kenapa? Di tempat kita ditetapkan bahwa hari peribadatan itu diubah menjadi hari Minggu. Inilah salah satu faktornya, yaitu Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, hari Sabatnya seharusnya Sabtu, tetapi karena Yesus bangkit hari Minggu diubahkan kita mengikuti suasana kebangkitan Tuhan, sehingga hari Sabat itu ditetapkan sebagai hari Minggu. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja Advent hari yang ke-7 gitu ya, Ortodoks begitu, dia masih hari Sabtu. Enggak masalah, yang penting Tuhan Yesus yang ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Minggu ya, hari Minggu sesuai dengan perjanjian yang Tuhan Yesus adakan kepada orang-orang yang mendengarkan semua apa yang diperintahkannya, apa yang disampaikannya. Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, pada hari yang ketiga. Kalau di dalam penanggalan Tarikh Masehi kita, itu kita mengambilnya dari jam 12 malam. Tapi kalau dari penanggalan orang-orang Yahudi, itu kita ngambilnya dari jam 6 sore. Ya, dari jam 6 sore. Dan kita perlu ketahui, kalau kita hitung, kalau dari jam 6 sore kan berarti nggak 3 hari. Tunggu dulu, yang dimaksud 1 hari untuk orang-orang Yahudi itu adalah berapa jam? 12 jam. Silakan dihitung. Kira-kira Yesus bangkit jam berapa? Silakan dihitung. Ya, Yesus mati jam berapa sih? Jam 3. Ya, jam 3. Tadi waktu menyampaikan sekolah minggu, istri saya banyak tanyanya kepada murid-muridnya, ya, banyak tanyanya begini, ayo siapa yang tahu, gitu ya, siapa yang tahu siapa yang memikul salibnya Yesus, gitu ya. Wah, itu kalau itu pertanyaan yang terlalu gampang ya buat kita saudara. Siapa yang telinganya diiris sama Petrus? Oh, tahu kita, ya, Markus, begitu ya saudara ya. Saya tadi sebenarnya kalau disuruh untuk bertanya, saya akan bertanya, coba sebutkan kepanjangan dari INRI. Saudara, ada 3 tulisan yang ditulis di atas kepala Yesus. Ada banyak kita yang nggak ngerti. Kita menganggap bahwa satu tulisan salah. Itu 3 bahasa. Pilatus suruh nulis. Tulis dalam 3 bahasa. Ibrani, Yunani, dan Latin. Ya, saya hafal cuma Latinnya, saudara. Ibraninya nggak hafal. Ya, Yenus Nazarenus Rex Iodeorum. Gitu, saudara ya. Jadi inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Saudara, sesudah Yesus itu mati, mayatnya diminta oleh Yusuf dari Arimatea, ya, orang yang cukup kaya, saudara. Dia seorang pemuka juga. Dia minta supaya mayatnya ini dikuburkan. Ya, satu karya yang luar biasa dari Yusuf Arimatea. Dia berani untuk meminta kepada Pilatus. Dan ketika hari yang ketiga, ini kalau singkatnya kita langsung ke hari yang ketiga, Paskah. Padahal tidak. Banyak proses yang dialami. Petrus mengalami ketakutan. Ya, Petrus sampai menyangkal Yesus. Kenapa? Karena ketakutan. Sejak Yesus ditangkap sampai Yesus bangkit, saya katakan, kenapa kok sampai Yesus bangkit? Karena memang ternyata pada waktu Yesus bangkit itu murid-murid tetap mengalami ketakutan. Saudara, kalau kita baca ya, ketiadaan mayat Yesus pada waktu itu merupakan ketakutan yang sangat mencekam. Yang pertama, bagi orang Yahudi, ketakutannya di mana? Ketakutannya adalah, loh, berarti Yesus ini benar-benar Mesias. Yesus ini benar-benar anak Allah. Yesus ini benar-benar Allah. Loh, kenapa? Karena dia berkata, aku akan bangkit, aku akan disalibkan, aku akan disiksa, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Loh, berarti perkataannya Yesus ini menjadi nyata. Orang Yahudi takut, ya, takut, karena pada waktu dibawa ke mahkamah agama, itu Yesus diadili betul-betul, dan dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, gitu ya. Nah, berarti kalau Yesus ini mayatnya hilang dicuri pun, itu orang-orang akan menganggap bahwa Yesus itu bangkit. Takut orang Yahudi. Ya. Yang kedua yang takut siapa kira-kira, Bapak Ibu Saudara? Prajurit
Romawi yang jaga takut. Dan saya yakin waktu itu mereka semuanya dihukum penggal kepala. Kenapa? Karena jaga mayat Yesus tidak becus. Mayatnya hilang, mayatnya nggak ada. Ketakutan bukan cuma melanda prajurit yang menjaga, tetapi semua prajurit Romawi mengalami ketakutan juga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak ketakutan. Dan semua orang awam juga takut loh. Loh, dari mana saya tahu? Saudara pernah tahu nggak? Pada waktu Yesus itu mati, apa saja yang terjadi? Gempa bumi, tirai Yerusalem terbelah itu kan ya, dari atas ke bawah, sehingga ruang suci dengan ruang maha suci langsung menyatu. Apalagi kira-kira yang terjadi? Apa? Kegelapan itu ya. Terus ada lagi satu, kuburan orang-orang yang mati dalam Tuhan terbuka, mereka bangkit. Terus mereka bangkit dong, mereka terangkat. Enggak loh, mereka menampakkan diri, masuk ke rumah-rumah. Halo, apa kabar? Loh, ini kan sudah mati, kok bangkit lagi? Oh, kalau misalnya kejadian ini menimpa kita, kira-kira kita takut nggak? Wah, ya gemeter apa saudara? Wah, temenan itu. Ya, kita pasti takut. Wong ada lampu gerak sendiri gini aja kita sudah takut. Setan tuh, setan. Apalagi kita ketemu. Saya ditanya sama anak saya kemarin, saya lewat jalan Ngagel itu, yang mau masuk ke Pasar Pucang itu, dia tanya, Pak, baunya kok seperti ini? Iya, karena itu di dalamnya banyak pohon-pohonan, banyak lumut-lumut ya, dan kemudian hujan turun, baunya, lumutnya keluar. Itu bangunan apa? Saya bilang, itu dulu pabrik, ya, itu dulu pabrik, dan di situ banyak memedine, akeh memedine. Apa yang nunggu di situ? Genderuwo, saya bilang begitu. Bapak kok tahu? Iya, malam-malam Bapak pernah lewat situ lihat, ya. Lalu dia tanya dengan santai, Papa takut sama genderuwo? Kira-kira menurut sejarah, saya takut enggak sama genderuwo? Yang jawab takut, ini dapat permen loh saudara nanti. Seperti sekolah minggu tadi. Ya, jawabannya adalah saya tidak pernah takut sama hantu saudara. Ya, tidak pernah takut saya sama hantu. Jadi kalau ada genderuwo, saya ditunggu di genderuwo pernah saudara tidur karena tidak berdoa. Nah ini loh, makanya kalau mau tidur berdoa dulu. Ya, ketakutan. Nah ini orang-orang ini muncul saudara, yang sudah mati muncul kembali di sini. Maaf ini, misalnya ini ya, Pak Yosi, misalnya almarhum Bapak datang tiba-tiba di kamar, Yos, tangi ya. Oh pasti, ini pasti saudara, pasti itu. Dan ini kejadian menimpa waktu itu. Bangkit kembali. Ini yang bangkit ini orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Petrus kan mati dalam Tuhan. Bangkit. Loh, ketakutan. Semua dilanda ketakutan, bahkan sampai pada hari yang ketiga, yang dimana Yesus menjanjikan bahwa dia bangkit, itu ketakutan melanda di sana. Bukan cuma itu, bukan cuma melanda kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang ibadahnya cuma setengah-setengah, tetapi ketakutan itu melanda kepada semuanya, termasuk murid-murid Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan untuk mengikut Kristus, mereka juga mengalami ketakutan. Kenapa mereka mengalami ketakutan? Karena mereka tidak memegang janji Tuhan dalam hidup mereka. Makanya pada waktu kebangkitan pun dikatakan pada waktu kita membaca Alkitab ini, mereka masuk di dalam ruangan yang pintu-pintunya semua terkunci rapat. Ketakutan melanda. Ya, saya ingat murid-murid si Melayu ini paling banter, yang larinya paling cepat. Petrus, waduh, dikasih tahu. Waktu 3 Maria itu, ya sampai ke makam, kok hilang? Ya, kok hilang? Makamnya terbuka tapi orangnya tidak ada mayatnya. Dia ngomong ke murid-murid, Petrus langsung lari cepat-cepat. Dan sampai di sana Petrus juga menyaksikan bahwa makam itu adalah kosong, kubur kosong. Ya kalau kita orang percaya kita menyatakan bahwa kubur kosong membuktikan dia hidup. Kalau mereka enggak, mayatnya dicuri. Satu pemikiran yang sangat-sangat konyol karena mereka ini sudah mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Ya, sehingga waktu itu mereka menangis, mereka ketakutan. Kenapa? Karena pikiran mereka mayatnya dicuri. Kalau misalnya jadi prajurit Romawi, kira-kira yang mencuri siapa yang dituduh paling awal? Yo pasti muridnya, takut mereka sama orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh murid-muridnya yang mencuri. Ketakutan melanda. Ya ketakutan karena kematian Kristus masih belum selesai. Ini ketakutan karena Yesus hilang.
Sampai Maria Magdalena ketika pergi ke makam itu, ya, dia ketemu sama malaikat itu dipikir tukang kebun juga, dia tukang tamannya di situ. Tanya, mayatnya di mana? Loh, Yesus sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ya, ini masuk di dalam ketakutan lagi, ya. Dia galau, ya, Maria galau, murid-muridnya galau, aduh hilang, guruku hilang, ya saudara. Ya, padahal di tengah-tengah pintu yang terkunci itu, pada waktu itu Yesus tiba-tiba masuk. Ini bukan sulap, bukan sihir. Dikatakan di sini bahwa semuanya tertutup rapat, tidak ada yang dibuka. Loh, melbune lewat ndi? Masuknya lewat mana? Bapak Ibu Saudara, kalau kecoa atau tikus saja bisa masuk di tempat yang dimana kita ini sembunyikan sesuatu, ya, apalagi Yesus. Saya tidak membandingkan Yesus sama kecoa, enggak. Apalagi Dia sang pemberi hidup itu. Dia bisa masuk, dan Dia masuknya bisa dalam bentuk yang penuh dengan mukjizat. Yesus datang di situ, Dia memberikan kata-kata yang pertama. Apa kata-katanya di sini? Salam. Dia berkata, Salam, Salam Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Saudara, ya, dia mengucapkan sesuatu kata-kata berkat. Kata-kata pertama ketika Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena murid-muridnya suasana saat itu sedang dirundung ketakutan. Makanya Yesus datang, Dia memberikan damai sejahtera. Begitu pentingnya damai sejahtera ini, ya. Begitu penting damai sejahtera ini, saudara. Kalau arti damai di dalam dunia ini ambigu, ada banyak arti tentang damai ini, saudara. Ya, kacau artinya. Orang seringkali merasa tidak damai dengan adanya cara-cara tertentu. Ya, contoh, waduh, aku belok khotbah, mendengarkan khotbahnya Silas ini nggak damai sejahtera, nggak sejahtera. Ya, contoh begini juga. Ya, pada waktu saya naik sepeda motor, saya tidak pakai helm, saya ketemu polisi. Kira-kira saya damai sejahtera enggak? Enggak. Ya. Kemudian pada waktu saya ini sedang pakai helm dan lain sebagainya, lalu semua surat-surat saya lengkap, saya diberhentikan polisi. Saya damai sejahtera enggak? Tetap saya damai sejahtera. Saya tidak takut. Loh, kenapa, Pak? SIM? STNK? No. Ya. Uang udah boleh, saudara, minta uang. Lalu dia mungkin tanya, ini lampunya nyala semua, silakan dicoba. Oh, lengkap semua, jalan. Oh, bangga saya. Saudara, ya, bangga. Apalagi kalau saya sedang naik sepeda motor sama anak saya, ya, ada cegatan begitu, polisinya ngomong, yang bawa anak kecil langsung plong, penuh damai sejahtera, ya kan, plong, amanlah saya. Nah, ini damai sejahtera yang kacau menurut dunia. Contoh juga begini, saya seorang pencuri, saya seorang maling. Kalau saya ketemu dengan polisi, saya takut. Tapi kalau saya ketemu sesama maling, wih, ya apa kabar? Nyolong nang ndi begini? Oh, mari garong omah kono lepas. Katakan begitu. Damai sejahtera karena sesama maling. Nah, kacau artinya. Damai sejahtera itu kacau artinya. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika Yesus hadir, Dia memberikan damai sejahtera itu, saudara. Ya, kita mau belajar, saudara, tentang damai sejahtera. Ketika Dia bangkit, kata-kata pertama yang diberikan pada murid-muridnya adalah apa? Damai sejahtera. Ya, harus ada damai sejahtera. Ketakutan itu harus hilang ketika ada Yesus. Saya ingat 2 orang murid. Pada waktu kebangkitan, Yesus kan nyuruh tunggu di mana? Di Yerusalem. Tunggu di situ, ojo nang dindi. Tapi 2 orang muridnya ini malah pergi keluar kota. Ya, di kitab Lukas, Injil Lukas itu dikatakan, saudara. Ya, salah satunya namanya adalah Kleopas. Ya. Ya, kalau murid sekolah teologi kalau ditanya, lalu yang satunya siapa namanya? Ya, ada yang bisa jawab namanya? Tidak ada yang bisa jawab, saudara. Tapi kalau disuruh nebak, saya bisa. Tebakan saya adalah Lukas, karena dia penulisnya. Ya, dia penulisnya. 2 orang. Sekarang 2 orang. Siapa yang bisa nulis kalau tidak penulisnya sendiri? Saudara? Ya, Lukas tebakan saya. Ya, saudara, 2 orang ini malah menuju ke luar kota. Ya, menuju keluar kota. Di tengah jalan ketemu Yesus.
Mereka masih ada dalam situasi ketakutan, tapi ketika Yesus menjabarkan tentang kejadian, tentang firman Tuhan, ada kobaran api yang menyala-nyala di dalam hidup mereka. Mereka memiliki semangat yang baru lagi. Itulah keberadaan Yesus. Nah, kita akan melihat aspek-aspek dari damai sejahtera itu. Yang pertama, damai sejahtera yang sejati itu terjadi sesudah kebangkitan. Ya, jadi karena damai sejahtera itu terjadi ketika kita ini diperdamaikan dengan sumber damai sejahtera itu. Siapa sumber damai sejahtera? Yesus sendiri. Ada banyak kita kalau pergi ke Tretes, kenapa? Ya biar damai lah hatinya. Ya, aku kalau ke pantai aku lebih damai lagi karena nggak suka ketinggian saat karepmu lah. Ya, saudara ya. Dan sekarang dunia pun juga menawarkan banyak damai sejahtera. Ya, dia menciptakan internet, ya, kuota yang murah sehingga kita bisa berinternet ria, kita bisa main game online. Tadi malam saya ketemu dengan orang ini yang sambil jalan begini dia main game, saudara. Ada teman saya karena dia itu hobi game online itu, dia nyetir sambil nge-game. Saya sampai deg-degan kalau di sebelahnya dia. Woi, hati-hati sih, tenang, asuransi kabeh. Loh, awakmu asuransi, aku gak asuransi. Ya saudara ya. Nah, saudara, ini karena hobinya. Dunia menciptakan itu supaya kita ini mendapatkan damai sejahtera. Ya, saudara, malam minggu rasanya sepi, anak-anak muda. Ya, satu malam ku sendiri, sepi, saudara. Tapi kalau kita ini sudah ada di dalam Tuhan, Yesus di dalam kita, seharusnya engkau memiliki damai sejahtera yang mutlak. Kenapa? Karena sumber damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Memang dunia menawarkan banyak damai sejahtera yang semu, yang sementara. Tetapi pada pagi hari ini, ingatlah, kebangkitannya itu membuat kita ini sangat-sangat memiliki damai sejahtera. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri, dia masuk di dalam ruangan hatimu, dan kemudian di situ dia akan berkata, "Shalom, damai sejahtera." Artinya begini, di dalam seluruh langkah hidupmu, di dalam seluruh aktivitasmu, kalau engkau menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam hidupmu, dia masuk di dalam hidupmu, maka dalam kondisi apapun, engkau akan bertemu dengan sumber damai sejahtera itu, dan engkau pasti akan merasakan damai sejahtera. Tidak boleh orang itu kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Ya, saya berkata sama istri saya, kita bertengkar sekarang, tapi saya tidak mau damai sejahtera Allah ini hilang. Nggak boleh. Kita nggak boleh kehilangan damai sejahtera. Ya, di dalam rapat di sini pun gitu ya, kadang-kadang ada percekcokan. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya pengurus, nggak boleh sampai kehilangan damai sejahtera itu. Karena kita tahu di dalam persekutuan yang betul, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera. Karena ada Yesus, sumber damai sejahtera itu, saudara. Ya, dia sumbernya. Ayo, kalau kita mau mencari damai, cari Tuhan Yesus. Undang dia. Dia sudah bangkit, dan jangan sampai kebangkitannya ini sia-sia. Izinkan dan buka pintu hatimu. Pintu-pintu yang masih terkunci dibuka, izinkan dia masuk. Dia mau memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Mau mendapatkan damai sejahtera? Iya, saya memang tidak tahu ini Bapak Ibu Saudara ini senyum atau merenggut, saya tidak tahu karena pakai masker semua, gitu ya. Ya, pakai masker semua, saudara. Coba sih dibuka sedikit aja, 10 detik aja. Dibuka, ngomong damai sejahtera buat kamu. Kanan kirinya dikasih tahu, ya. Dibuka sedikit karena saya tidak tahu. Ini kalau pakai masker kan begini, damai sejahtera bagi kamu. Tidak tahu, ya, saudara. Tapi kalau dibuka kan tahu. Wah, ini loh, kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, pulang dari tempat ini kita menjadi pembawa damai. Injil Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena mereka disebut apa? Anak-anak Allah. Yang anak Allah, amin. Kita semua anak Allah, engkau adalah pembawa damai sejahtera itu. Yang kedua, cepat saja ini saya harus cepat waktunya ya, ada perjamuan suci pada pagi hari ini. Yang kedua, damai sejati adalah damai yang mengalahkan semua ketakutan. Bukan sebagian loh ya, bukan sebagian, tetapi semua ketakutan. Ya, saudara ya. Nah, 1 Yohanes mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan.
Jadi kalau masih ada di antara kita yang hidup di dalam ketakutan, Yesus tidak menginginkan itu. Saudara, di abad sekarang ini banyak permasalahan terjadi. Covid belum selesai, muncul klaster baru, ya. Masalah satu belum selesai, muncul masalah baru, saudara, ya. Di awal tahun ada banyak bencana alam, sekarang muncul yang lain lagi, saudara. Ya, banyak kejadian-kejadian yang aneh menimpa di dalam dunia ini, ya. Saudara, kita sebagai orang Kristen mulai takut, ini vaksin ini boleh apa enggak? Ya, saya ditanya sama jemaat saya, Mas, vaksin ini sebenarnya boleh apa enggak? Katanya ada microchip ini dan lain sebagainya, ada angka 666-nya. Lalu saya tanya, kamu lihat dari mana angka 666? Enggak, katanya. Ya, kalau misalnya microchip itu ditaruh di dahi kita atau di dalam anggota tubuh kita, apakah ini saatnya? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab gak? Ini saatnya, antikris sudah tiba. Saudara, kita perlu tahu bahwa sebelum masa itu tiba, iman percaya kita percaya bahwa kita masuk dulu di dalam apa? Rapture, pengangkatan. Kita tidak masuk dalam aniaya besar. Makanya siapkan diri, Bapak Ibu Saudara. Ini ketakutan melanda orang Kristen pun takut karena ini. Wow, betul nggak? Ini loh lagu Tabernacle Glory. Ku pergi, bila kesusahan datang ku pergi. Kita terangkat ke sana. Kita ikut rapture. Amin. Orang Tabernacle ini lagu Tabernacle gini. Lagu Tabernacle ada, ya. Tak ajak nyanyi itu bisa, ya, Pak Yusuf. Mana Pak Yusuf? Bisa ngiringi Pak Yusuf? Ini lagu Tabernacle, ya. Saya sebenarnya ingin mengajarkan Tabernacle ke anak-anak youth. Ya, kapan hari tak ajak. Nanti Tabernacle harus diajarkan ke youth. Dia mulai bengong semua. Bengong lagu Tabernacle, tapi lagu diskusi haru-haru, tahu dia, ngerti sudah. Ya, maafkan saya, memang usia saya sih belum seberapa tua, tapi saya memang dari awal sudah belajar namanya Tabernacle Glory. Baik, saudara. Jadi situasi seperti ini seharusnya situasi yang mencekam di dalam dunia ini tidak membawa kita untuk apa? Untuk masuk di dalam ketakutan. Kenapa waktu itu kok murid-muridnya masuk di dalam ketakutan? Karena pikiran mereka ini terkontaminasi dengan pikiran dunia, sehingga mereka ikut mengalami apa? Ketakutan. Mari yang takut pada pagi hari ini percaya kita punya Allah yang besar. Yesusku besar, gitu ya. Yesus kita lebih besar. Ya, satu harus mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa kita masih takut? Ya, Yesaya 41, ku tidak takut. Kita seharusnya tidak boleh takut, sudah. Karena sumber damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan, kita masuk di dalam dunia ini dan kita mengabarkan bahwa apa? Bahwa damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Bukan kita malah takut. Ya, dunia menebarkan ketakutan, kita malah ikut takut. Seharusnya ketika dunia membuang atau melemparkan ketakutan ke tengah-tengah dunia ini, justru kita mengabarkan damai sejahtera. Sehingga apa? Sehingga dunia ini penuh dengan damai sejahtera karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bawa damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Ya, yang menjadi poin dalam situasi seperti ini adalah apakah kita berani maju atau tidak. Kadang-kadang kita tidak berani maju kok. Kita cuma diem, kita cuma ada di dalam kenyamanan, ya. Banyak ambatuan, cukup, sakmene olehku perolehanku, gitu ya. Saudara, ya, mungkin saat ini Tuhan itu izinkan kita untuk kita ini digoncangkan supaya kita ini tidak ada di dalam zona yang namanya kenyamanan. Ya, supaya kita tidak ada dalam zona kenyamanan. Ya, uangnya banyak, cukup tak deposito aja, aku tak diem aja di rumah lu. Ya, banyak kita yang ketakutan dengan kondisi seperti ini, dan kemudian kita masuk dalam zona nyaman, biar yang pelayanan, biar mbak Tuhan yang gitu aja, saya tak di rumah saja. Nggak bisa seperti itu. Tuhan mengajak supaya kita ini juga bergerak. Ya, nah, saudara, jangan takut karena kita ini terkucil atau terikat. Segala ikatan itu bisa kita patahkan di dalam apa? Di dalam darah Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia ini mematahkan atau mengalahkan maut. Dia masuk ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kuncinya, untuk membuka semua pintu-pintu yang terkunci itu, supaya kita keluar, dibebaskan dari yang namanya apa? Ketakutan.
ketakutan. Mari pada pagi hari ini damai sejahtera itu sudah ada, damai sejahtera itu sudah tinggal di dalam hidupmu. Siapa itu? Yesus. Dia bangkit memberikan damai sejahtera. Kalau saat ini mungkin kita memang dirundung duka, kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai. Apakah kita akan terus-terusan masuk di dalam duka? Apakah kita akan terus-terusan stagnan, kita diam karena kita masih berduka? Aku ini berduka loh, aku ini sekarang sedang galau. Sampai kapan? Murid-muridnya boleh galau, tapi Yesus tidak memperbolehkan mereka tetap tinggal di dalam ketakutan itu. Dia datang dan dia berkata, "Shalom, damai sejahtera." Dia memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Ya, mari. Kadang-kadang banyak orang yang ngomong, pemimpin pujian atau pengkhotbah, "Shalom," waduh, ya. Lalu yang jawab, "Shalom," ya pokoknya shalom. Ya, apa sih shalom itu? Damai sejahtera, iya. Lah ini yang ngomong kadang-kadang tidak konsekuen. Dia ngomong shalom tetapi di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Masih ada kejengkelan dengan istrinya, dengan suaminya, masih jengkel dengan pak itu, ibu itu. Waduh, saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera kalau masih ada sesuatu yang mengikat kita? Oleh sebab itu pagi hari ini kebangkitannya itu membuat semua belenggu-belenggu ini terbuka. Pintu-pintu yang tertutup itu terbuka, sehingga damai sejahtera yang dari surga itu masuk dalam hidup kita, mengubah, memberikan semangat. Ya, semangat kita menjadi baru lagi. Kebangkitan Yesus mengubah semangat yang kacau menjadi semangat yang penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera itu adalah suatu tindakan. Ya, jadi damai sejahtera itu bertindak secara aktif, bukan cuma duduk diam. Jadi damai sejahtera itu bergerak. Saudara, kadang-kadang orang kalau ada masalah dia kebanyakan lari mundur. Alkitab mengajarkan tentang satu sosok hewan yang begitu kuat namanya Raja Wali. Ketika badai datang, dia tidak mundur, dia tidak melarikan diri dari badai itu, tetapi dia mengatasi badai. Oh, badainya di situ, ya tak atasi. Dia naik terbang tinggi, mengatasi badai. Tuhan juga mau setiap kita ini aktif. Kalau ada permasalahan, Bapak Ibu Saudara, kita aktif untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan itu. Dengan apa? Dengan damai sejahtera Tuhan. Ketika orang ini pikirannya terasa suntuk, kita tidak akan pernah bisa memikirkan tentang jalan keluar. Tapi ketika engkau pikiranmu tenang, ada damai sejahtera mengatur di dalam kehidupanmu, pikiranmu mulai dikuasai dengan ketenangan, ketentraman, engkau akan bisa berpikir dengan positif. Sehingga engkau memiliki satu ide-ide yang cemerlang, dan di situ ada damai sejahtera, ada jalan yang terbuka di depan kita. Nah, sebab itu kita mau mengatasi masalah. Pada waktu saya sekolah SMA itu, ya SMA saya dekat di sini, SMA 19. Ya, itu ada satu pencak silat namanya PH, Perisai Hati. Ya, Perisai Hati, ya, saya coba mengikuti begitu. Kemudian di situ ada satu slogan, dia berkata, "Musuh jangan dicari, kalau ketemu jangan lari." Nah, kalau ketemu musuh kita tidak boleh lari. Saya setuju dengan kata-katanya. Kalau kita ketemu musuh kita tidak boleh lari, kita hadapi musuh itu. Kalau kita saat ini punya tekanan, punya masalah, jangan lari dari masalah itu, tapi hadapi masalah itu, selesaikan semuanya bersama dengan Sang Sumber damai sejahtera itu. Dia bangkit, dia memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ketika dia mati, ya, murid-muridnya ini bingung. Aku tidak punya masa depan, aku nggak tahu lagi bagaimana yang akan aku lakukan kalau Yesus menyuruh supaya aku ini pergi, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Aku ada di dalam ketakutan, aku ada di dalam satu kehidupan yang stagnan, yang nggak bisa bergerak karena ketakutan itu. Tapi Yesus kemudian datang karena dia sumber damai sejahtera, maka murid-muridnya pun akhirnya bersuka cita. Ya, murid-muridnya bersuka cita. Ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Yesus menunjukkan, tidak cuma ngomong tok, ini loh. Lalu murid itu bersuka cita. Karena apa? Ada damai sejahtera. Tadinya takut, bingung, tidak ada damai sejahtera. Ketika Yesus ada,
damai sejahtera itu ada. Tetapi ingatlah bahwa damai sejahtera itu tidak hanya dibuat untuk duduk saja, untuk termangu, untuk diem saja, tapi damai sejahtera itu bersifat apa? Agresif. Damai sejahtera itu bergerak. Ya, pujian mengatakan dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia bergerak. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini masih duduk diam, itu artinya engkau belum bergerak. Engkau belum mengoptimalkan adanya kehadiran sosok Roh Kudus di dalam hidupmu yang memberikan damai sejahtera itu. Ya, jadi damai sejahtera itu harus juga dibagikan, bergerak. Ya, setiap kita ini mempunyai panggilan yang sudah Tuhan tujukan kepada kita. Ya, untuk supaya kita menyelesaikan panggilan itu, saudara, kita perlu spirit. Apa itu spiritnya? Spiritnya adalah damai sejahtera daripada Tuhan. Kita mau bergerak maju, ayo jangan patah semangat. Ya, saya tidak mau patah semangat dengan apa yang ada. Ya, dengan apa yang ada saja saya lakukan saja. Saya tidak mau patah semangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menyelenggarakan Paskah ya secara Paskah kecil-kecilan lah. Ya, lalu saya tanya, ini biayanya berapa? Oh, 1 juta sekian, gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ternyata pada waktu hari H itu dana itu tidak kami ambilkan dari kas sama sekali. Kenapa? Tertutupi. Karena kami punya iman, semangat yang maju. Di tempat ini juga begitu. Ayo, ini persembahan untuk Paskah. Oh, kita semua bergerak. Kita semua bergerak. Kita bergerak, kita memberikan kasih kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan kembali. Bergerak sudah. Jadi kalau engkau memberikan, ya, makanya kalau hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang tipe lama, ayo kita beri dengan sukacita. Kalau ngasih persembahan ya jangan, waduh persembahan mana? Ya, kan tadi sudah, ini lagi 2 kali persembahan beberapa minggu di tempat ini. Tapi kalau kita memberikannya dengan penuh sukacita, itu artinya Kristus diam di dalam kita. Kita bergerak maju. Percayalah, ketika saat ini engkau menghadapi masalah atau badai apapun dalam hidup, hadapi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus. Kuasa kebangkitannya sanggup untuk membawa engkau untuk mencapai, menuju kemenangan demi kemenangan, from glory to glory, sehingga engkau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, makanya di Roma itu jelas itu. Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Padahal dalam bahasa Inggrisnya kalau menyebutkan di situ conqueror, itu bukan pemenang, saudara ya. Nah, tapi ini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Loh, lebih. Menang itu sudah senang, sudah namanya menang itu sudah orang nomor 1. Loh, ini lebih. Loh, enak. Ya, bersama dengan Yesus kita pasti menang. Oleh sebab itu, biarlah sukacita kita penuh pada pagi hari ini. Yang terakhir, ya ini yang paling senang, yang paling kita sukai, yang terakhir. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 20 ya ayat 22 sampai 23. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Saudara ketahuilah, yang keempat, damai sejahtera itu bisa didapatkan kalau urusan dosa kita ini diselesaikan. Nggak boleh ada dosa dalam hidup kita, nggak boleh. Cepat selesaikan. Setiap saya mau tidur malam, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa saya yang tidak saya sengaja atau mungkin saya sengaja karena keterbatasan saya. Bangun tidur saya berkata lagi, ampuni dosa saya ketika saya tidur. Kok bisa tidur ini berdosa? Bisa saja. Ya. Makanya pada waktu mau tidur, Bapak Ibu berdoa. Ya. Pada waktu bangun tidur pun tetap kita berdoa. Karena kita butuh apa? Pengampunan dosa. Saudara, ini kalimat ini luar biasa maknanya, yaitu kalau kita mengampuni dosa orang, ya, kalau kita mengampuni dosa orang, dosanya orang itu diampuni loh. Kita punya kuasa, saudara, ya. Dan jika kita menyatakan dosanya tetap ada, ya, dosanya tetap ada. Nah, saudara, kalimat ini menunjuk kepada kalimat yang pernah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, ya, secara simbolik ini, ketika dia ada di Filipi, Kaisarea, ya, itu dia berkata begini, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu salah seorang murid yang dia juga suka carok. Kenapa saya suka ngomong suka carok? Yesus waktu ditangkap kan dia ngambil apa? Ambil pedang celurit, mau ditebas ke telinganya Malkus. Ya, tapi ternyata
dia punya jawaban yang spektakuler. Menurut kamu siapakah aku ini? Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu dia berkata, Yesus berkata, ya kamu Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tetapi ada kata-kata yang lain. Ada kata-kata yang lain di situ. Ya, kata-kata yang lain adalah apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di, hampir sama kan kalimatnya dengan yang diucapkan ini. Itu artinya apa? Ketika kita ini paham bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, secara otomatis Yesus ini memberikan kunci. Dia memberikan kuasa kepada kita. Ya. Demikian juga kita. Kita ini diberi kuasa loh untuk mengampuni atau tidak. Ya. Tetapi jelas di dalam ayat ini itu Yesus menginginkan supaya kita ini mengampuni, membereskan masalah kita dengan orang lain, bereskan. Banyak kita tidak bisa membereskan, disimpan, ya, jadi mangkok, jadi sampah, jadi kuman, jadi bakteri, jadi penyakit. Akhirnya kita mati di dalam kondisi yang tidak baik. Kita mati di dalam kebencian, di dalam kedendaman. Wes tidak pernah bisa mengampuni. Yesus hanya mau kepada kita supaya kita ini mengampuni. Bagaimana? Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Wes sudah tidak bisa lagi dihitung, sudah. Ya. Jadi itu sesuatu yang sempurna. Jadi kita harus selalu mengampuni. Lagu lama mengatakan Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia melupakan yang sudah. Wes, sing wes ya wes. Yang lalu sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini berlaku untuk apa? Untuk hidup kita, bukan untuk istri. Ingat Bapak Ibu Saudara, bukan untuk apa? Istri. Istriku yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, bukan. Ya. Jadi kalau di dalam Kristus ya kita satu kali aja. Ya. Kecuali maut yang memisahkan, gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, baik. Oleh sebab itu, mari kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus ini mengutus muridnya untuk pergi membereskan urusan ini. Urusan ini yang harus dibicarakan di dalam berbagai segi kehidupan kita. Dosa nggak boleh ada, nggak boleh ada dosa di dalam hidup kita. Ya, kenapa kita diperbolehkan mengatakan kepada orang lain bahwa dosanya diampuni? Ya. Ini kan jelas Tuhan berkata di sini bahwa mereka diembusi dengan Roh Kudus. Ya. Saudara ingat bahwa Roh Kudus itu adalah tugasnya Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia akan apa? Kesalahan, akan dosa. Makanya di sini ayat yang ke-22 berkata, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ini penting di dalam hidup kita. Oleh sebab karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka kita ini dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk supaya kita ini tidak terjaring di dalam yang namanya dosa. Ya. Yohanes 16 ayat 8 itu dikatakan tugasnya Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ini tugasnya Roh Kudus. Jadi kalau kita ini ada Roh Kudus, Yesus bangkit, dia mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Ya. Dia mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam hati muridnya sehingga muridnya bisa mengampuni. Loh, dalam hal apa? Oh, jelas murid-muridnya pasti kalau saya jengkel sama orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Oh, saya jengkel. Tetapi Yesus mengajarkan supaya dibereskan dosamu. Ampuni. Mari pada pagi hari ini yang masih ada dosa-dosa yang kita simpan, ikatan dengan kuasa kegelapan, perjanjian dengan dunia roh dan macam-macam sebagainya, Bapak Ibu Saudara, bereskan pada pagi hari ini. Kebangkitannya mau membuat engkau menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, kita dimerdekakan. Kalau kita sudah merdeka, dosa nggak boleh ada di dalam hidup kita. Bereskan. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari jangan mau kehilangan damai sejahtera. Dia bangkit, dia hidup, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat ini, dan dia juga menyediakan tempat buat kita di sana. Dia tidak hanya itu saja, tapi dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan selalu mengisi hidup kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan.
Amin. Haleluya. Ya, biarkan pada pagi hari ini saya nak memperpanjang, biarkan ini boleh menjadi kekuatan kita untuk terus melangkah, menunjukkan damai sejahtera kepada orang lain. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, kita dimerdekakan. Kita merasakan kebangkitan Tuhan itu sebagai satu karya yang luar biasa. Dalam perjanjian lama, yang namanya Paskah itu berasal dari kata pesak, itu artinya melewati, lewat. Kita melewati satu penderitaan, tapi penderitaan yang membawa kepada kemenangan. Puji nama Tuhan. Ya, itu tanda kemenangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita pujikan satu pujian. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sekali lagi katakan, Dia hiduplah, Dia hidup. Waktu saya serahkan pada Bapak Pendeta Titus Purwoto. Mari para pelayan perjamuan untuk ke depan. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Kubur telah kosong, Dia bangkit. Dia mengalahkan kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan kehidupan daripada Tuhan, biarlah itu membuat semangat yang baru bagi kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mati, tapi kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Dia layakkan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sebentar akan membagikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh Tuhan. Layakkan mereka Tuhan, supaya apa yang dikerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga buat hamba-hamba Tuhan, orang-orang jemaat Tuhan yang hadir, yang akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Layakkan semuanya Tuhan. Ampuni dari kesalahan dan dosa. Dan kami belajar juga mengampuni orang lain yang bersalah, supaya perjamuan kudus ini boleh memberkati dalam setiap kami. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Dia hidup. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur untuk bangkit berdiri sama-sama. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Hiduplah, dia hiduplah, dia
Saudara, mari kita hormati korban Tuhan. Kita angkat hosti atau roti ini di atas kepala kita. Ini lambang tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah 2000 tahun yang lalu. Pengorbanannya itu membuat kita menjadi orang benar sampai saat ini. Cukup sekali dia menyalibkan atau dia tersalib menggantikan kita. Dan pada hari ini kita bersama-sama memperingati lewat perjamuan kudus ini betapa besar pengorbanan Tuhan buat kita. Ampuni setiap kami Tuhan sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Sebab kami tahu kalau dengan cara yang benar kami melakukan perjamuan kudus ini, maka perjamuan kudus ini akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur di atas kepala kita, lambang dari darah Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, menebus kita dengan darahnya sendiri yang seharusnya kita mati, tapi Kristus menggantikan kita, memposisikan sebagai orang berdosa, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, dan oleh bilur-bilurnya semua sakit penyakit sembuh. Tinggal kita percaya kepada Tuhan. Percayalah, kesembuhan akan menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari naikkan ucapan syukur kita. Kita angkat kedua tangan kita, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
mengucap syukur. Tidak ada yang diam di tempat ini. Tidak ada yang diam, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu kematiannya justru membawa kita kepada satu kemenangan, dan itu dibuktikan dengan hari yang ketiga Yesus bangkit, maut dikalahkan, kematian dikalahkan. Kita pun akan mengalami satu kemenangan, kemenangan yang satu, kemenangan yang lain Tuhan akan berikan buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti saya minta Bapak Pendeta Supono untuk ke depan berdoa. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Karena Allah yang kami sembah memang Allah yang hidup, yang mampu menghidupkan kami Tuhan, menggairahkan seluruh kehidupan dari kami Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu boleh melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan damai sejahtera-Mu terus Tuhan kami alami dalam hari lewat hari Tuhan. Karena kami percaya setiap belenggu dosa Tuhan sudah patahkan dalam kehidupan kami. Sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Perubahan itu boleh nyata karena salib-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap pujian dan penyembahan, bahkan setiap firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu terus melimpah. Karena kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, kubur yang kosong membuktikan Engkau sanggup mengalahkan maut Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini yang sudah meminum makan tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai peringatan. Karena kami percaya anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, di dalam kondisi kelemahan Tuhan, atau dalam aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Kami percaya berkat-Mu juga terus melimpah dalam kehidupannya, dan nama Tuhan terus dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh pelayan-Mu yang turut ambil bagian di dalam Paskah ini Tuhan. Mulai panitia juga yang bekerja, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Pakai seluruh kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga bersyukur atas keamanan pagi hari ini sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Itu juga karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Segala doa ini karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan kembali Pak Yosi. Terima kasih buat Bapak Pendeta Silas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya sedih, tapi sedihnya sedih kebahagiaan. Acara Jumat Agung kemarin dan hari ini, tadi pagi sekolah minggu, di luar dugaan kalau menurut saya. Yang datang banyak, sangat-sangat sukacita sekali. Semoga aja kedepannya di GBT Immanuel ini jadi lebih maju, lebih banyak juga jemaatnya. Manusia ya saudara, ini Bapak, dan saya yakin dan percaya beliau bersama Tuhan Yesus sangat sukacita di sana. Saya juga terima kasih
buat teman-teman, buat saudara-saudara dari tim pelayan, dari jemaat yang turut membantu acara kita dari Jumat Agung sampai Paskah, ibadah Paskah hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas semua pengorbanan teman-teman sekalian. Saya terlalu yakin dan saya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saya sedikit umumkan untuk ibadah. Sebentar, kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu untuk persembahan. Kembali Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih, bersyukur jikalau Tuhan tetap menyertai kami sampai pagi hari ini. Jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik persembahan di tempat ini. Berkati tangan-tangan kami yang akan memberikan, dan berkati juga yang belum bisa memberikan ya Bapak. Kami terlalu yakin Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua, dan biarlah persembahan yang kami berikan boleh bermanfaat buat kemajuan di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh dijalankan. Kalau sudah selesai, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Ibu Suwito, Bapak Slamet, Bapak Aris, Ibu Simanjuntak, Bapak Simanjuntak yang belum pulih kesehatannya dengan betul, Saudari Intan, atau mungkin saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, namun kondisi mereka tubuhnya sedang sakit. Dari tempat ini Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, kalau Engkau sudah bangkit mengalahkan maut, kami percaya mereka pun akan bangkit mengalahkan sakit penyakit. Mereka akan memiliki tubuh yang sehat dan kembali lagi beribadah dengan maksimal, dengan seutuhnya di dalam kekuatan tubuhnya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Yosias dan Bapak Yohanes. Kalau rencana besok sudah dalam proses belajar firman Tuhan sebagai bekal pengembalaan di tempat ini, Tuhan memberikan kemampuan buat kedua bapak ini supaya bisa menarik semua pelajaran atau bisa menyerap semua pelajaran yang diajarkan oleh para dosen. Dan kami percaya Tuhan akan memberi kemampuan, memberi kekuatan, sehingga suatu saat ilmu yang didapat itu digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa buat istri kami, hambamu Ibu Rahel Yauke, Bapak Silas yang juga akan mau naik jenjang dan mengikuti pembekalan dan perkuliahan untuk jenjang kependeta muda. Kami percaya hikmat Tuhan
Tuhan berikan kemampuan untuk bisa menangkap semua pelajaran dari dosen-dosen. Dan kami yakin juga terus Tuhan akan memberikan perkenanan buat hamba-hambamu ini, supaya kelak dengan naiknya jenjang, di situ Tuhan akan makin memakai kehidupannya. Tuhan mempersiapkan untuk ladang yang lebih luas lagi. Terima kasih juga buat kami hamba-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan secara ekstra untuk kami bisa boleh melakukan semua aktivitas ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kalau kami datang dengan selamat pulang dari tempat ini, Tuhan akan sertai kami di rumah sampai ke rumah kami masing-masing. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, Tuhan beserta tiba di rumah kami dengan selamat, dan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan untuk memberkati umat-Mu pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka seluruh anggota keluargamu diberkati Tuhan. Hidup nikahmu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Tempat adonanmu diberkati Tuhan. Pendidikan dan kuliah anak cucumu diberkati Tuhan. Buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Pulang dan terima berkat dari Bapa di surga, di dalam cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidupmu sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Sambut dan terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan, para tua-tua, keluarga pastori, dan para pembina. Tuhan berkati.